Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Cinta Sahabat Hijrah. Teman-teman, rindu aku nggak? Kalau aku sih rindu, berbulan-bulan hilang karena kesibukan ini dan itu. Baru sekarang mau share beberapa tips lagi sama teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tips yang mau aku bagikan saat ini yaitu tentang tips bagaimana caranya memuaskan suami. Di sini yang mau aku angkat bukan hanya sekedar memuaskan suami, kesannya tuh gitu di kamar apa gimana, enggak sih, enggak soal itu, tapi bagaimana caranya membuat suami itu lebih mensyukuri kita sebagai istrinya. Mungkin lebih ke situ kali teman-teman. Bagaimana membuat suami itu merasa aduh bahagia banget menikah dengan kita, sebenarnya itu tujuannya. Nah, tapi sebelum aku nanti bahas apa aja tips dan triknya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar bermanfaat buat teman-teman lain semua di luar. Di sini yang mau aku bahas tuh yang harus diketahui itu karakter ya. Di sini tuh aku ngambil dulu karakter seorang laki-laki yang ingin diakui. Jadi aku ngambil tipsnya itu berdasarkan itu. Laki-laki itu kalau misalkan udah diakui, udah insya Allah lah dia ngerasa bahagia dengan kita gitu. Nah, salah satu tips dan triknya apa aja? Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah taat. Taat ini wajib banget ya. Yang dulu kita taat sama orang tua kita sebelum kita menikah, dan sekarang kita hanya pindah aja kok taatnya jadi sama suami gitu. Kalau menurut aku sih taat sama suami itu lebih indah kali ya gitu. Kalau misalkan sama orang tua kan kadang-kadang kita cuma bisa manja-manjaan doang. Kalau sama suami itu ada yang lebih, hal-hal yang indahnya karena hanya kita, aku dan suami yang tahu gitu. Menurut aku sih sama suami dalam arti taatnya tuh lebih indah deh pokoknya. Apa sih definisi taatnya? Bagaimana sih pengamalan taat pada suami? Salah satunya yaitu suami itu tidak suka dibantah. Suami nggak suka dibantah, pokoknya itu kuncinya, suami tidak suka dibantah gitu. Kalau misalkan dia udah merintah, tolong dong ini, kamu nanti begini, pokoknya kita ikutin aja dulu. Saat itu kita ikutin aja dulu, iya aja dulu. Kalau misalkan kita pun nanti nggak setuju gitu, atau misalkan suaminya juga nggak tahu kita mungkin ada sesuatu hal yang uzur yang kita nggak bisa taat sama beliau, ya disampaikanlah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan argumen, bukan dengan emosi. Misalkan suami kita tuh, tolong dong ambilin air, haus banget nih gitu. Misalkan kita lagi ngurus anak kita, nggak serta-merta kita langsung bilang, bisa ngambil sendiri nggak sih? Nggak lihat apa? Aku lagi ngurus anak, nggak usah kayak gitu. Bisa kan kita sampaikannya dengan baik-baik, sayang, aku lagi ngurus dede dulu sebentar ya. Ini sebentar lagi, dikit lagi, nanti habis aku ngurus dede, aku ambilin airnya ya gitu. Meskipun suami misalkan nanti dia seorang pemarah, aku rasa dia juga makhluk Allah yang punya hati gitu. Kalau misalnya kitanya lembut, menyampaikan dengan argumen dengan alasan yang jelas, insya Allah kok beliau paham. Jadi intinya saling memahami lah. Laki-laki itu nggak suka dibantah, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan lembut, hanya itu aja kok kuncinya gitu. Yang selanjutnya itu intonasi yang menyampaikannya tadi jangan lebih tinggi dari suami. Yang tadi aku contohkan, jangan lebih tinggi, usahakan dengan, kalau lembut kan nggak mungkin lebih tinggi ya intonasinya gitu, jadi pelan gitu. Itu yang kedua adalah menjaga kehormatan suami. Menjaga kehormatan suami itu penting banget karena ya itu tadi, suami itu laki-laki yang karakternya tuh ingin diakui gitu. Salah satunya itu interaksi kita dengan lawan jenis. Mungkin nggak semua suami bisa ngomong jujur ya sama kita gitu, tapi kalau aku bicara nih secara pribadi, laki-laki dan perempuan dengan suami itu sangat nggak suka kalau melihat istrinya itu interaksi dengan lawan jenis di luar berlebihan maupun di sosmed. Kadang-kadang mungkin suami kita diam aja kok, aku chatan dengan lawan jenis juga, sebetulnya mungkin saja hatinya nggak suka gitu. Bagaimana dia bisa mensyukuri kita sebagai istrinya kalau misalkan dia nggak suka dengan interaksi kita dengan lawan jenis, apalagi nggak penting gitu kan, kecuali kalau misalnya kita berdagang, berjualan, itu beda lagi gitu.
Intinya interaksi dengan lawan jenis itu harus dijaga ya, baik dunia nyata maupun sosmed. Yang kedua, menjaga kehormatan, misalkan cara berpakaian kita itu di luar rumah tuh tolonglah dijaga jangan sampai kayak mengundang laki-laki tuh wah gitu, wah putih ya, wah indah ya, kayak biola badannya, jangan sampai itu suami tuh ngerasa apa ya, beberapa laki-laki beberapa laki-laki tuh nggak suka si istrinya tuh dikagumi, diinginkan, itu laki-laki nggak suka, kecuali mungkin suami-suami yang dayut gitu, yang yang berada di balik kata bangga gitu. Menurut aku nggak ada perlu dibanggain, kalau bangga aja, nikmati sendiri gitu. Kalau menurut aku begitu. Jadi jaga cara berpakaian kita, jangan sampai mengundang ihwan-ihwan yang di luar itu merasa kagum sama kita, merasa bisa menikmati apa yang tidak seharusnya dinikmati oleh mereka gitu. Yang ketiga, jaga kehormatan itu adalah tingkah laku dalam bersuara pada laki-laki yang lain. Jangan dilembut-lembutin gitu. Kalau misalkan ngadepin laki-laki lain tuh jangan dilembut-lembutin gitu sampai sisi laki-lakinya ngerasa, duh kok suaranya lembut banget. Enggak, kita tegas aja kalau ngomong apa-apa tegas gitu. Jangan sampai menimbulkan rasa ingin dari laki-laki lain. Yang selanjutnya adalah jaga pandangan. Jangan sampai kita itu kalau ngobrol keenakan mandang laki-laki lain gitu. Kalau misalkan kita harus ngobrol dengan laki-laki karena suatu lain hal gitu, ya ngobrol aja, tapi kalau bisa pandangan kita kemana gitu, nggak usah langsung ngadepin ke orangnya, nggak usah kemana aja gitu. Kalau menurut aku sih adat ketimuran tuh seperti itu gitu, karena jangan sampai si laki-laki itu matanya tuh ketemu dengan mata kita, terus dia jadi tertarik dengan mata kita yang indah gitu. Ketiga, cara memuaskan suami, cara membuat suami merasa beruntung memiliki kita, yaitu yang semua orang tahu lah ya, laki-laki itu senang dipuaskan secara seksual. Semua laki-laki senang dipuaskan secara seksual. Secara seksual itu kayak gimana aja, ini memang pentingnya, memang terlihat tabu, tapi menurut aku ini sangat penting. Ini jadi salah satu tonggak dalam rumah tangga yang harus diperhatikan oleh setiap ibu-ibu di rumah. Jangan sampai kita merasa ini udah nggak penting lagi gitu, kita udah punya anak banyak, berbilang nggak, ini penting banget, ini sangat penting, ini salah satu poin penting dalam rumah tangga. Salah satunya itu bikin suasana yang dia suka di kamar kita. Misalnya dia suka wangi-wangian melati misalkan, atau suka wangi mawar atau apalah gitu, tanya deh sama dia apa kesukaan dia, atau kamu coba pakai parfum yang sampai dia, oh aku suka parfum ini, kamu coba pakai parfum itu. Jangan sampai juga kamarnya udah wangi tapi kitanya nggak wangi. Pokoknya intinya harus wangi semuanya, badan kita wangi, kamarnya wangi, rapi, karena laki-laki juga senang kerapihan. Jadi kalau misalkan tempat rapi, kadang-kadang kita jadi lebih cantik di mata suami. Itu kata laki-laki loh ya, kata suami aku loh gitu, dari sisi laki-lakinya. Nah yang berikutnya adalah posisi. Beberapa laki-laki itu senang melakukan posisi dalam hubungan rumah tangga, khususnya di kamar dengan istrinya, itu beberapa posisi khusus. Nah, sebagai seorang istri kita harus tahu loh posisi mana yang paling dia sukai, selama itu tidak keluar dari jalur syar'i. Kita harus tahu dan usahakan kita bisa melayani suami sampai semaunya dia tuh mau posisi yang mana. Kita harus memberi kesempatan suami kita bisa menikmati hal tersebut, dan itu penting banget. Karena pernah kalau nggak salah tuh kajiannya seorang ustadz, di situ tuh seorang suami menikah lagi hanya karena dia memohon pada istrinya ingin posisi tertentu, tapi istrinya tidak bisa mengabulkan, hanya karena itu loh. Dan itu sangat penting banget gitu. Nah yang berikutnya adalah yang nomor 4, laki-laki itu tidak suka berbelit-belit. Jangan berbelit-belit kalau kita ngomong sama suami. Misalkan kita pengen bakso gitu kan, ya kita tinggal bilang, mas kita pengen bakso, tinggal kita tahu aja situasinya. Jangan sampai kita bilang pengen bakso pas dia lagi capek baru pulang gitu kan. Kita lihat dulu situasinya seperti apa, terus kita jangan berbelit kayak macam gini, enak ya
makan yang anget-anget gitu, hujan-hujan gini kan suami jadi bingung, maksudnya apa sih, yang jelas aja gitu, pengen bakso ya pengen bakso. Nah suami itu laki-laki terutama senangnya seperti itu, senangnya langsung tok gitu, yang penting suasananya, situasinya tepat gitu. Yang selanjutnya adalah nomor 5, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Nah ini juga penting banget, karena beberapa perempuan itu egois ya, kadang-kadang kamu kalau misalnya suka sama aku, suka juga dong apa yang aku sukai. Nggak begitu, dalam rumah tangga tuh nggak begitu ya. Aku sarankan untuk saling memahami antar suami istri. Kalau misalkan si suaminya nggak suka si saudara tertentu, ya jangan dibahas. Misalkan dia nggak suka sama ponakan kita yang nakal, yang genit, kita jangan bahas tentang saudara kita. Atau suami itu nggak suka di rumah itu berantakan, ya usahakan untuk selalu rapi. Atau suami itu nggak suka masakan-masakan tertentu yang pedas atau kemanisan, keasinan, ya kita usahakan bikin masakan-masakan yang memang kesukaannya dia gitu. 6 itu yang terakhir, beri kejutan-kejutan manis. Beri kejutan-kejutan manis itu nggak usah yang susah-susah sih sebetulnya. Misalkan kalau suami pulang dari luar, sediain minuman kesukaannya dia. Kalau misalkan dia seneng yang dingin, dianya baru keluar dari panas-panasan, pas masuk rumah nggak apa-apa, kita sediain sirup kesukaannya dia gitu. Atau kadang-kadang nih aku suka nyelipin ungkapan-ungkapan rasa aku sayang kamu gitu di buku-buku kesukaannya dia gitu, di barang-barang kesukaannya dia gitu. Kejutan-kejutan kecil itu mungkin kayaknya nggak bermakna, tapi kayaknya bener-bener insya Allah tuh bikin suami itu nanti mesem-mesem sendiri loh. Apa tips dan trik aku buat teman-teman, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau misalkan tips dan triknya terlihat sepele, tapi insya Allah kalau misalkan benar-benar kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah, insya Allah jadi pahala buat kita semua. Jadi segitu dulu dari aku, semoga nanti ada tips dan trik yang menarik lagi yang bermanfaat buat teman-teman. Aku upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.